Cinta Bernoda Darah, Jilid 7 Bagian 2. Percekcokan antara Kam Si-ek dan istrinya berlarut-larut, dan berakhir dengan lolosnya Liu Luxian dari rumah suaminya. Wanita ini rela meninggalkan suami dan putra demi untuk kebebasan dirinya. Wanita yang sebelum menikah hidup bebas lepas seperti seekor kuda liar di lereng bukit itu merasa seperti diikat hidungnya oleh kendali pernikahan, seperti terkurung oleh kandang sempit berupa rumah tangga. Sekarang setelah minggat dari rumah suaminya, ia bebas lepas seperti seekor kuda liar lagi, terasa bahagia sekali, lupa akan putra tunggalnya yang dikandungnya selama 9 bulan dan yang ia lahirkan dengan taruhan nyawa. Seperti telah kita ketahui di bagian depan, putra yang ditinggalkan itu adalah Kam Busong yang dicari-cari oleh ketiga orang adiknya, sehingga terjadi cerita ini. Dan semenjak itu, orang tidak mendengar lagi nama Liu Luxian. Akan tetapi Kam Si-ek menikah lagi, dan seperti yang kita ketahui, dari istri baru ini mendapat anak Kam Bu Sin dan Kam Xian-eng. Setelah Pat Jiu Sin Ong Liu Gan meninggal dunia 3 tahun yang lalu, maka kedudukan ketua Beng Kao dan sekaligus koksu kerajaan Nanchao jatuh ke tangan adiknya, Liu Mo yang dalam hal kesaktian hampir menyamai kelihayan kakaknya. Sesungguhnya Liu Mo malah lebih tekun daripada kakaknya dalam hal kebatinan, dan wataknya tidaklah sekeras dan seaneh mendiang Liu Gan. Kalau Liu Gan di waktu hidupnya seakan-akan tidak peduli lagi kepada puterinya yang telah menikah dengan Kam Si-ek, adalah Liu Mo setelah menjadi ketua Beng Kao justru berusaha untuk mencari keponakannya itu. Demikianlah keadaan para tokoh pimpinan Beng Kao yang juga merupakan tokoh paling berpengaruh di Nanchao. Pada waktu itu, seluruh kota Raja Nanchao sudah siap menyambut datangnya hari besar untuk merayakan ulang tahun agama Beng Kao dan juga sekaligus memperingati 1000 hari wafatnya Pat Jiu Sin Ong Liu Gan. Bangunan-bangunan besar dan bangunan-bangunan darurat disediakan untuk tempat penginapan para tamu agung dari seluruh pelosok. Kerajaan Nanchao adalah sebuah kerajaan kecil namun kaya raya dan kuat, sedangkan agama Beng Kao adalah agama yang dipimpin oleh tokoh besar dan di situ terdapat banyak ahli-ahli yang ternama di dunia Kangou. Maka perayaan ini tentu akan dihadiri oleh utusan-utusan kerajaan lain, juga oleh tokoh-tokoh dunia Kangou serta partai-partai persilatan besar. Di depan pintu gerbang dibangun sebuah gedung penerimaan tamu. Semua tamu dipersilakan memasuki gedung ini untuk diadakan penyambutan, kemudian diatur pembagian tempat penginapan di lingkungan istana. Bukan pengawal-pengawal biasa yang ditugaskan untuk melakukan penyambutan ini, melainkan tokoh-tokoh Nanchao yang cukup penting. Sebagai kepala rombongan penyambut bagian pria adalah Kao Bian Cincin, seorang pendeta Beng Kao yang tinggi kedudukannya, masih sute sendiri dari ketua Beng Kao. Pakaian Kao Bian Cincin sederhana sekali, dari mori putih yang mangkak, potongannya lebar dan terlalu besar. Rambutnya yang panjang digelung ke atas dan diikat dengan tali serat, sepatunya dari rumput, di punggungnya tampak sebuah topi kaping lebar yang tergantung dari leher. Ujung sebatang cambuk tersembul dari bawah kaping. Cambuk ini adalah cambuk tukang gembala kerbau. Kelihatannya cambuk biasa, akan tetapi sesungguhnya ini adalah sebatang cambuk sakti yang amat ampuh, senjata yang paling diandalkan pendeta Beng Kao itu. Sederhana sekali kelihatannya kakek ini, namun di dalam kesederhanaannya tersembunyi kekuatan dan wibawa yang besar. Dalam tugasnya sebagai penyambut tamu pria, Kam Bian Cincin dibantu oleh beberapa orang tokoh Beng Kao lainnya. Adapun penyambut tamu wanita dilakukan oleh serombongan penyambut wanita yang dikepalai oleh seorang gadis yang cantik dan kelihatan gagah perkasa dengan gerak-gerik gesit sekali. Gadis itu bertubuh langsing padat, rambutnya dibungkus sapu tangan lebar berwarna merah, pakaiannya dari sutera halus akan tetapi ada keanehan pada pakaian gadis cantik ini. Potongan bajunya biasa saja, akan tetapi warna lengan bajunya berbeda, yang kiri hitam yang kanan putih. Juga sepasang sepatunya berlainan warna, satu hitam dan satu putih. Benar-benar warna pakaian yang aneh sekali, dan yang mengherankan orang. Warna berlawanan ini sama sekali tidak mendatangkan pemandangan janggal, malah menambah keluasan gadis itu. Memang betul kata orang bahwa wanita cantik memakai apapun juga tetap tampak cantik menarik. Pada pinggang yang kecil ramping itu terlibat tali hitam kecil yang aneh bentuknya, dan di kanan kiri pinggang, pada ujung tali-tali itu, tergantung 2 butir bola baja berkembang totol-totol. Sepintas pandang orang akan menyangka bahwa yang berbelit-belit pada pinggang itu tentulah sebatang ikat pinggang atau hiasan yang aneh. Padahal sebetulnya bukan demikian. Benda itu adalah senjata ampuh dari si gadis manis, merupakan sepasang cambuk lemas yang ujungnya terdapat bola-bola itu.
Dan kalau si gadis manis sudah mainkan senjata sepasang ini, jarang ia menemui lawan karena dia bukan lain adalah Liu Hawei, putri tunggal ketua Bengkao. Banyak sudah tamu-tamu yang datang biarpun pesta itu baru akan dimulai 3 hari kemudian. Setiap orang tamu tentu membawa barang sumbangan berupa tanda mata yang serba indah. Harus diketahui bahwa para undangan itu merupakan tokoh-tokoh besar, malah semua kerajaan di seluruh negara mengirim sumbangan berupa barang-barang indah yang mahal harganya dan jarang terdapat. Semua barang sumbangan ini dikumpulkan dalam sebuah ruangan tersendiri, sehingga bagi para tamu, melihat-lihat barang sumbangan ini saja sudah merupakan kesenangan tersendiri. Kerajaan Sung di utara yang diwakili oleh seorang panglima tua menyumbang sepeti penuh emas permata. Petinya saja terbuat daripada kayu cendana yang diukir indah, ukiran gambar naga dan burung dewata. Kepala suku bangsa Khitan mengirim sumbangan berupa bulu biruang yang hanya hidup di kutub utara, dibawa oleh seorang pembesar tinggi bangsa Khitan. Tentu saja Hek Giamlo mengawal utusan ini, hanya saja tokoh hitam ini belum menampakkan diri, agaknya segan ia bertemu dengan orang banyak dan menjadi tontonan. Kerajaan Wu Yue di pantai mengirim bingkisan berupa mutiara-mutiara laut yang amat indah dan besar-besar, sedangkan kerajaan Hohan yang diam-diam mencoba untuk mengadakan persekutuan rahasia dengan Nanchao guna bersama menentang Sung Utara, mengirim sebuah kendaraan dari emas untuk ketua Bengkao. Seperti halnya dengan kerajaan Khitan, kerajaan-kerajaan lain ini juga diam-diam diperkuat dengan jagoan masing-masing. Wu Yue dikawal oleh It Gan Kai Ong, sedangkan kerajaan Hohan tentu saja diam-diam dikawal oleh Xiang Mosini. Banyak juga di antara para tamu yang membawa hadiah atau sumbangan yang kecil bentuknya dan tidak banyak jumlahnya, menanti sampai hari pesta tiba agar dapat menyerahkan bingkisan di depan Bengkao Chu atau ketua Bengkao sendiri sambil mengucapkan selamat. Di antara mereka ini termasuk Lui Kongxian Sumaboan, putra pangeran dari kota Ansui itu. Biarpun ia termasuk seorang tokoh, seorang putra pangeran kerajaan Sung Utara, namun ia tidak mewakili kaisar, melainkan datang atas namanya sendiri. Suma Boan seorang tokoh yang populer, banyak hubungannya, maka ia pun kebagian undangan dari Bengkao. Di samping Suma Boan, banyak pula tokoh-tokoh besar yang karena miskin, maka mereka ini pun membawa sumbangan kecil, sehingga belum pula mereka serahkan, menanti saat munculnya Bengkao Chu sendiri. Seperti dapat kita ketahui dari pertemuan yang lalu, di antara para tokoh besar persilatan terdapat pertentangan-pertentangan, bukan hanya karena urusan pribadi, melainkan juga karena urusan kerajaan yang mereka bela. Akan tetapi sebagai tamu daripada Bengkao, mereka ini diperlakukan sama rata dan mereka pun menghormati Bengkao dan kerajaan Nanchao, maka tidak ada yang memperlihatkan sikap bermusuhan secara berterang satu kepada yang lain agar tidak menjadi pengacau dalam perayaan di negara orang lain. Betapapun juga, karena memang di dalam hati sudah mengandung kebencian satu kepada yang lain, tak dapat dicegah timbulnya peristiwa-peristiwa menegangkan dikala dua orang atau dua golongan bertemu muka di mana terjadi saling mengejek dan saling menyindir. Akan tetapi, seperti telah diterangkan tadi, karena mereka memandang muka Bengkao dan kerajaan Nanchao sebagai tuan rumah, mereka menekan kemarahan dan saling menantang untuk membereskan urusan melalui kepalan tangan nanti setelah keluar dari Nanchao. Pada hari yang ditentukan, ibu kota Nanchao sudah dihias dengan amat indahnya. Suasana pesta tidak saja menonjol di istana, yang menjadi pusat perayaan, akan tetapi juga di jalan-jalan yang bersih dan tidak tampak orang bekerja seperti biasa. Tampak pada wajah semua penduduk yang terhias senyum, pada pintu-pintu rumah yang ditempeli kertas-kertas berwarna, terutama merah, pada lampu-lampu beraneka ragam yang menjadi lambang terang, sifat daripada agama Bengkao. Di istana sendiri, para tamu sudah keluar pagi-pagi dari pesanggerahan atau gedung penginapan para tamu, berkumpul di ruangan besar di depan istana yang dapat menampung ribuan orang tamu. Raja Nanchao sendiri bersama para pengiringnya telah hadir, duduk di tempat kehormatan. Wajah raja yang sudah berusia 50 tahun ini berseri-seri, tampak bangga sekali karena memang patut dibanggakan, kerajaan Nanchao yang kecil itu ternyata menerima banyak wakil negara lain yang membuktikan bahwa Nanchao adalah sebuah kerajaan yang terpandang tinggi. Di sebelah kanan raja ini duduklah seorang kakek yang tinggi tegap, wajahnya tampan terhias keriput-keriput yang dalam, akan tetapi sepasang matanya masih tajam dan berpengaruh. Sikapnya ketika duduk tampak agung, tidak kalah oleh raja yang duduk di sampingnya, duduknya tegak, dan wajahnya yang agak tersenyum itu jarang bergerak, tidak menoleh ke kanan kiri seperti wajah patung dewa. Pakaiannya serba kuning sederhana,
Tangan kirinya memegang sebatang tongkat yang pada gagangnya nampak sebuah bola putih yang mengeluarkan sinar. Di depan jidatnya yang terbungkus ikat kepala pendeta itu terdapat sebuah mutiara yang bersinar-sinar seperti menyala. Bagi yang mengenal benda-benda bersinar ini tentu tahu bahwa itu adalah sebangsa Ya Beng Cu atau batu mustika yang bersinar di waktu malam yang amat besar dan tak ternilai harganya. Dua perhiasan pada jidat dan gagang tongkat ini sama sekali bukan tanda kemewahan, melainkan sebagai tanda bahwa dia itu adalah ketua Beng Kau atau agama terang. Kakek inilah Beng Kau Cu Liu Mo yang tak pernah muncul di dunia Kang Ou dan jarang dapat ditemui orang, namun yang namanya cukup terkenal karena kakek ini adalah adik Pat Jiu Sin Ong Liu Gan yang amat sakti. Ruangan tamu telah penuh tamu, akan tetapi di bagian tamu kehormatan, masih terdapat banyak kursi kosong. Di bagian tamu kehormatan ini tampak wakil-wakil dari Kunlun Pai, Xiao Lim Pai, Butong Pai, Gobi Pai dan beberapa perkumpulan persilatan besar lainnya. Akan tetapi di antara Tian Teliok Koai si 6 iblis dari dunia, hanya kelihatan Toksim Lotong, Siang Mo Sin Ni, dan It Gan Keong saja. Yang tiga lagi belum kelihatan batang hidungnya sehingga semua tokoh di situ dengan hati berdebar-debar menanti untuk dapat menyaksikan bagaimana macamnya iblis-iblis dunia yang jahat dan terkenal itu selengkapnya. Banyak di antara mereka yang sudah pernah melihat Toat Beng Koai Jin, akan tetapi jarang yang sudah melihat Hek Giam Lo dan lebih jarang lagi yang pernah bertemu dengan Cui Beng Kui si setan pengejar roh. Biarpun kini di antara yang 6 itu baru hadir 3 tokoh iblis, namun cukup mendatangkan rasa ngeri di hati para tamu. Toksim Lotong cukup mengerikan dengan tubuhnya yang tinggi kurus hampir telanjang, It Gan Keong lebih menjijikkan lagi mukanya, sedangkan Siang Mo Sin Ni biarpun cantik manis dan sedap dipandang, namun sinar matanya, tarikan senyum manis bibirnya, dan sikapnya membuat para tamu meremang bulu tengkuknya, apalagi kalau diingat betapa bibir yang merah basah dan manis itu kabarnya entah sudah berapa banyak menyedot darah dari leher seorang korban sampai korban itu mati lemas kehabisan darah. Seakan-akan tiada habisnya para tamu berantri menyerahkan sumbangan mereka di depan ketua Beng Kau dan Raja Nan Chao sehingga barang sumbangan yang sudah bertumpuk-tumpuk itu menjadi makin banyak saja. Juga para tamu yang baru tiba membanjiri ruangan itu, diterima oleh Kau Bian Cincin dan Liu Hawei yang membagi-bagi tempat duduk sesuai dengan tingkat dan kedudukan mereka. Liu Hawei yang bertugas menerima tamu wanita memandang kagum kepada Lin Lin yang datang bersama Lai Bok Liong. Bok Liong disambut oleh Kau Bian Cincin sedangkan Lin Lin disambut oleh Liu Hawei dengan ramah. Karena Lai Hawei belum mengenal Lin Lin, maka ia bingung untuk memberi tempat duduk golongan mana kepada darah muda yang kelihatan gagah ini. Akan tetapi sambil tertawa Lin Lin berkata, "Enci yang baik, tak usah repot-repot, aku bukanlah tamu undangan. Kedatanganku ini hanya untuk mencari saudara-saudaraku." Dan tiba-tiba matanya memandang ke dalam dan wajahnya berseri-seri. Lalu disambungnya kata-kata yang terputus tadi, "Nah, itu dia, merekalah yang kucari." Tanpa mempedulikan para penyambut lagi, juga tidak peduli lagi kepada Bok Liong, Lin Lin terus saja menerobos masuk dan dengan langkah lebar ia menuju ke deretan kursi tamu kehormatan di mana terdapat suling emas dan Xian Eng. Tentu saja sikap Lin Lin yang lancang dan blusukan, tanpa aturan ini menarik perhatian para tamu. Bahkan Beng Kau Cu Liu Mo sendiri menoleh kepada suling emas yang duduk tak jauh dari situ. Tampak suling emas menggerak-gerakkan bibir seperti berbisik-bisik kepada ketua Beng Kau itu. Sementara itu Xian Eng sudah menyambut adiknya dan mereka berpelukan sambil bercakap-cakap. Kemudian suling emas berkata lirih, "Lin Lin, harap tahu aturan sedikit. Beri hormat kepada Sri Baginda dan ketua Beng Kau." Xian Eng yang lebih mengenal aturan daripada Lin Lin, segera menarik tangan adiknya itu, memberi hormat kepada Raja Nan Chao dan Beng Kau Cu yang diterima oleh mereka dengan sikap manis namun dingin. Lin Lin mengerling ke arah kakek berjubah kuning itu, terpesona oleh mutiara di jidat dan gagang tongkat. Ia melangkah maju, memandang teliti dan bertanya, "Kau Cu, apakah ini yang disebut orang ya Beng Cu?" Xian Eng hendak mencegah namun sudah terlambat dan ia memandang khawatir. Suling emas menundukkan mukanya yang berubah merah, entah marah entah malu. Sejenak Beng Kau Cu Liu Mo tertegun, dan Raja Nan Chao yang duduk di sebelah kirinya menahan gelak tawa. Ketua agama itu yang mengharap agar gadis ini menjadi puas dan segera mengundurkan diri, mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan Lin Lin tadi. Akan tetapi ternyata Lin Lin tidak segera mundur, malah menjadi makin berani. "Kau Cu, bagus sekali ya Beng Cu itu, ya, dan besar, pula terang. Wah, senang ya punya mustika seperti itu. Kalau masuk ke tempat gelap tidak usah membawa lampu."
Raja Nanchao tidak dapat menahan ketawanya. Haha, berdekatan dengan darah seperti ini, hidup akan lebih panjang. Nona, kalau kau suka berjanji selamanya akan berada di sini, kami suka memberi hadiah beberapa butir ya bengcu kepadamu. Wajah Lin Lin berseri, akan tetapi keningnya lalu berkerut. Wah, senang sekali, tapi selamanya di sini? Tidak mungkin, Lin Lin, jangan kurang ajar. Mundur kau, suling emas membentak lirih. Lin Lin menengok kepadanya, cemberut dan meruncingkan mulut mengejek, lalu menjura kepada Raja Nanchao dan Ketua Bengkau. Terima kasih atas keramahan Jiwi atau kalian berdua. Ia lalu melangkah lebar mendekati suling emas, duduk di sampingnya dan menghujani dengan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kau bisa bertemu dengan Enchieng? Mengapa kau membiarkan saja aku diculik orang? Kau tahu, aku hampir dipanggang hidup-hidup dan dagingku yang setengah matang dimakan, tahu? Hampir aku mengalami bencana paling hebat. Bayangkan saja, dibakar hidup-hidup dan kau enak saja jalan-jalan bersama Enchieng. Hus, Lin Moi, omongan apa itu? Kau tidak tahu, aku dan Tai Hiap sendiri hampir tertimpa bencana. Jangan sembarangan kau menyalahkan orang lain. Lin Lin menatap wajah suling emas yang tidak menengok kepadanya. Betulkah? Kalau begitu maaf, ya. Sri Baginda dan Kaucu di sini amat baik dan aneh. Apakah kau banyak tahu tentang mereka? Ingin aku mendengar cerita tentang Bengkau, agama apakah itu? SSSTTT, kau lihat, banyak tamu memandang kita, bukan waktunya bicara. Kau lihat dia itu, Siang Mo Sin, tapi mana kakakmu Busin? Lin Lin teringat akan kakaknya, lalu menengok. Sejenak ia menatap wajah cantik yang namanya amat terkenal sebagai seorang di antara Liu Kuai dan ia tercengang. Wanita begitu cantik jelita, rambutnya hitam panjang, biarpun bebas riap-riapan namun harus diakui amat indah, malah menonjolkan kecantikan asli. Wanita seperti itu disebut iblis jahat, dan diakah yang menahan kakaknya, Busin? Aku akan tanya kepadanya. Lin Lin sudah bangkit dari kursinya, hendak langsung menghampiri Siang Mo Sin dan bertanya terang-terangan tentang kakaknya. Melihat ini, suling emas menggerakkan tangannya, memberi isyarat kepada Sian Eng. Sian Eng maklum dan cepat ia pun berdiri dan menyambar lengan adiknya, terus ditarik dekat dan diajak duduk di kursi sebelahnya. Lin Lin, jangan bikin kacau. Kita ini tamu, malah tamu yang tidak diundang. Kita harus menghormati tuan rumah yang begitu ramah. Kalau kau bikin ribut, kan memalukan sekali. Biarlah kita serahkan kepada Tai Hiap. Pula, wanita itu lihai bukan main, jangan kau berlaku sembrono. Lin Lin dapat dibujuk dan mereka saling menceritakan pengalaman masing-masing semenjak berpisah. Tentu saja Sian Eng tetap merahasiakan perasaan hatinya terhadap Suma Boan. Ia hanya menceritakan bahwa Suma Boan mengajaknya ke Nanchao karena di tempat ini tentu akan muncul kakaknya, yaitu Kam Busong. Lin Lin gembira sekali. Betulkah itu? Wah, kalau begini hebat. Ia mengerling ke arah suling emas, dia ini berjanji akan mencarikan musuh besar kita di sini. Kalau betul di sini kita bisa bertemu dengan kakak Kam Busong, berarti sekali tepuk mendapatkan 2 ekor lalat. Apalagi kalau kakak Busin selamat dan dapat muncul pula. Alangkah baiknya. Karena itu, kita menanti gerakan Tai Hiap, jangan bertindak sendiri secara sembrono. Jangan-jangan malah akan menggagalkan semuanya. Pada saat itu dari luar terdengar suara orang tertawa dan Kau Bian Cincin muncul mengiringkan seorang kakek pendek yang menimbulkan tertawa itu. Kiranya dia ini adalah Gan Lopek, kakek lucu itu. Tidak hanya tingkah lakunya dan sikapnya yang lucu, akan tetapi yang membuat para tamu tertawa adalah benda yang dibawanya. Ia membawa sebuah figura, akan tetapi bukanlah lukisan yang berada di atas kain putih, melainkan kain putih yang kosong. Akan tetapi mulutnya tiada hentinya mengoceh. Aku membawa sumbangan terindah untuk Beng Kaucu. Lukisan terindah tiada bandingnya di seluruh dunia. Sambil berkata demikian, ia mengacung-acungkan figura itu di tangan kanan dan sepoci tinta bak hitam di tangan kiri. Kau Bian Cincin agaknya mengenal tokoh ini, maka biarpun kakek pendek itu kelihatannya tidak normal otaknya, ia menyambut penuh kehormatan malah ia antarkan sendiri sampai di ruangan tengah, baru ia tinggalkan keluar pula. Sambil tertawa hahaha, Empe Gan menoleh ke kanan kiri, mengangguk-angguk kepada para tamu seperti tingkahnya seorang pembesar yang memasuki ruangan di mana para hadirin menghormatinya. Kemudian ia melangkah langsung ke hadapan Beng Kaucu dan Raja Nanchao. Akan tetapi ia tidak segera maju memberi hormat, melainkan menengok ke kanan kiri dengan sinar mata mencari-cari.
Sikapnya yang seperti orang tolol ini memancing gelak tawa para tamu muda. Akan tetapi Gan Lopek tidak peduli, lalu ia mengomel. Di mana sih ditaruhnya meja sembahyang? Paling penting aku harus menghormat abu jenazah Pat Jiu Sin Ong, mendiang orang tua yang hebat itu. Mendengar ini, terdengar Liu Mo ketua bengkau berkata lembut. Gan Sicu, hari ini sengaja kami merayakan ulang tahun bengkau, untuk penghormatan abu mendiang Pat Jiu Sin Ong baru dilakukan besok di dalam kuil istana. Oh, begitukah? Tidak apalah. Nah, Beng Kaucu dan Baginda Raja Nancao, perkenankan aku orang Sigan yang bodoh ikut mengucapkan selamat kepada Beng Kau dan aku orang Sigan yang miskin hanya dapat memberi hadiah lukisan yang akan kubuat sekarang juga. Gan Sicu, keahlianmu melukis terkenal di seluruh jagat. Lukisanmu merupakan hadiah yang tak ternilai harganya. Akan tetapi, kau membikin kami menjadi tidak enak, karena membikin kau repot saja, kata Beng Kaucu tanpa mengubah air mukanya. Akan tetapi Raja Nancao, seorang yang amat suka akan kesenian, terutama seni sastra, sajak dan lukis, dengan wajah berseri segera berkata, silakan, silakan. Empek Gan tanpa banyak sungkan lagi lalu merentang kain putih itu di atas lantai, kemudian ia memasukkan jari-jari tangan kanannya ke dalam poci terisi tinta bak yang hitam kental. Ketika ia mencabut kembali jari tangannya, tentu saja tangan kanan itu hitam semua. Tiba-tiba ia memasang kuda-kuda dan tubuhnya tergetar semua, matanya tajam memandang ke atas kain putih, makin lama sepasang mata itu makin melotot lebar. Di sana-sini sudah terdengar tamu bergelak tawa dan menganggap sikap kakek pendek itu seperti seorang badut yang miring otaknya. Akan tetapi mereka yang sudah mendengar nama Gan Lopek sebagai seorang sakti aneh yang pandai melukis, menonton dengan degup jantung berdebar penuh ketegangan karena sekarang mereka mendapat kesempatan menyaksikan orang sakti itu mendemonstrasikan keahliannya melukis. Empek Gan mengeluarkan suara keras seperti harimau menggereng dan tangan kanannya menyambar ke bawah, ke atas kain putih, kemudian jari-jari tangannya bergerak cepat sekali, coret sana coret sini, melompat mundur dengan mata melotot, menubruk maju lagi, dan kembali jari-jari tangannya mencoret sana-sini. Berkali-kali tangan kanannya masuk ke dalam poci terisi bak hitam, dan berkali-kali ia melompat maju mundur. Maju untuk melukis dengan coretan-coretan jari tangan yang digerakkan dengan tenaga sinkang sepenuhnya sehingga jari-jari tangan itu menggetar, melompat mundur untuk meneliti dan memandang hasil coretannya dengan penuh perhatian. Para tamu yang hanya berani menonton dari tempat duduk masing-masing, agak jauh dari situ, tidak dapat melihat jelas. Akan tetapi para tamu yang duduk di golongan tamu agung, lebih dekat dan karenanya mereka dapat menikmati demonstrasi yang memang luar biasa ini. Mula-mula coretan-coretan itu tidak dapat diduga akan berbentuk apa, akan tetapi lambat laun mulailah tampak bentuk yang amat hidup dan indah luar biasa dari seekor harimau. Mata harimau yang seakan-akan bergerak hidup, mulut yang seakan-akan gemetar meringis dengan taringnya yang runcing dan lidahnya yang menjulur keluar. Kulitnya lorek-lorek seakan-akan tampak bulunya. Begitu indah harimau itu, seperti seekor binatang hidup saja, hanya bedanya tidak bernapas. Dan semua itu dibuat hanya dengan dua warna, hitam dan putih saja, dan hanya mempergunakan jari-jari tangan. Benar-benar hasil seni yang mendekati penciptaan. Bagus, indah sekali. Raja Nancao seorang penggemar lukisan telah berseru girang berkali-kali, menahan diri untuk tidak bangkit mendekati dan memandang lebih jelas. Gan Lopek tiba-tiba mengangkat poci yang kini tinggal sedikit baknya itu, lalu menuang isinya ke dalam mulutnya seperti seorang pemabuk minum arak yang wangi. Tentu saja hal ini menimbulkan keheranan besar, bahkan raja sendiri sampai memandang bengong dan menahan seruan. Hanya tokoh-tokoh besar yang termasuk orang-orang sakti, juga ketua bengkau, memandang dengan tenang. Gan Lopek berlutut lagi menghadapi lukisannya dan kini mulutnya menyembur-nyemburkan uap hitam ke arah gambar itu. Memang hebat kakek lucu ini dan cara melukisnya juga istimewa. Semburan uap hitam itu demikian tepatnya menempel pada kain putih di sebelah atas lukisan harimau, membentuk sebuah lingkaran bulat dan biarpun hanya merupakan titik-titik hitam di atas bulatan putih, jelas bahwa semburan itu telah menciptakan sebuah matahari yang gemilang. Gan Lopek kini bangkit berdiri, wajahnya agak pucat dan napasnya agak memburu, akan tetapi ketika ia tertawa, tak setitik pun warna hitam berada di dalam mulutnya. Ia mengambil lukisan itu dari atas lantai, lalu mempersembahkannya kepada Beng Kaucu sambil berkata, "Kaucu yang baik, terimalah persembahanku yang tidak berharga ini." "Terima kasih, Gan Sicu, terima kasih," kata Beng Kaucu Liu Mo sambil menerima lukisan itu.
Indah sekali, harap gantungkan di dinding agar semua orang dapat menikmati keindahannya, kata Raja Nanchao dengan wajah berseri. Beng Kaucu memberi tanda dengan gerakan mata. Dua orang anak murid segera maju menerima lukisan, lalu digantungkan pada dinding di tempat yang agak tinggi sehingga semua orang dapat memandang. Semua mata tertuju ke arah lukisan dan semua mulut mengeluarkan pujian. Bahkan orang-orang yang tadi mentertawai Gan Lopek, kini menjadi keheran-heranan. Lukisan itu merupakan seekor harimau yang amat besar dan ganas, terbayang kekuatan yang menakutkan dan sepasang mata yang seakan-akan mengandung pengaruh melumpuhkan lawan. Harimau ini dalam keadaan siap menerjang maju, di bawah sinar matahari yang gemilang menyilaukan mata. Sungguh sukar dipercaya lukisan seindah itu dilukiskan hanya dengan coret-coret jari tangan dan semburan mulut saja. Selagi orang-orang mengagumi kakek aneh itu dan lukisannya, tampak seorang pemuda melangkah maju. Dengan sikap angkuh ia memandang kepada Empek Gan, melirik sekilas pandang ke arah lukisan harimau, lalu ia menjura di depan Raja Nanchao dan Ketua Bengkao. Hamba Suma Boan mewakili keluarga Suma di Ansui. Mengingat akan hubungan yang amat erat antara Kerajaan Nanchao dan Kerajaan Besar Sung di utara, kami keluarga Suma yang masih terhitung keluarga Kaisar di Sung Utara menghaturkan selamat kepada agama Bengkao, terutama kepada Beng Kaucu dan kepada Sri Baginda dengan harapan semoga hubungan antara selatan dan utara akan menjadi lebih erat lagi. Sampai di sini, Suma Boan berhenti sebentar dan banyak kepala para tamu mengangguk-angguk sebagai tanda setuju dan kagum akan kepandaian orang muda itu berpidato. Kami sekeluarga Suma di Ansui tidak memiliki sesuatu yang amat mahal harganya, melainkan hanya sebuah lukisan kuno yang selama puluhan tahun ini menjadi penghias rumah kami sebagai barang pusaka. Sekarang dengan hati rela kami menghaturkan kepada Beng Kaucu dan Sri Baginda agar menjadi kenang-kenangan. Dengan bangga Suma Boan membuka gulungan lukisan yang tadi dibawanya, memperlihatkan kepada tuan rumah. Wah, ini lukisan pelukis besar Yen Li pun 300 tahun yang lalu, seru Raja Nanchao. Sambil tersenyum Suma Boan berkata, Sri Baginda ternyata berpemandangan tajam sekali, dapat mengenal barang pusaka. Hal ini menandakan bahwa Sri Baginda memiliki pengetahuan yang amat tinggi tentang seni lukis. Untuk lukisan ini, hamba mempunyai sajak untuk menerangkannya, mohon supaya lukisan ini digantung di tempat yang layak. Kini Raja sendiri yang memberi perintah kepada dua orang pengawal untuk menggantungkan lukisan itu dan karena tempat yang paling baik adalah di dinding yang sekarang terhias lukisan harimau buatan Gan Lopek, terpaksa lukisan itu digantung di sebelah lukisan Gan Lopek. Setelah digantung, barulah para tamu dapat melihat lukisan itu dan semua orang berseru kagum.